Jadi kata kuncinya deregulasi. Deregulasi. Iya, jadi hapus semua tadi itu. Wow. Hapus semua. Besar banget itu. Kan gini, mereka kan buat aturan dengan dalih untuk memantau performance kinerja dari dosen. Tapi dengan dosen itu diukur kinerja dengan berbagai macam formulir, pengisian dan sebagainya. Harus absen, padahal Harus dia absen harus di dan lapangan, sebagainya. gitu kan Di ya, Dok, ya? lapangan gitu kan. Jadi akhirnya kan mereka merasa jadi beban yang pertama. Saya kan pernah kuliah di Amerika Serikat. Oh. Ya, kuliah di Amerika, kemudian pulang ke Indonesia, mimpin ITB sebagai ketua jurusan dan sebagainya. Terus saya lihat, kenapa ya kalau di Amerika itu perguruan tingginya sih nggak sebesar ITB, paling nggak prodi saya lah. Oke. Teknik mesin. Teknik mesin ITB dari segi ukuran besar daripada teknik mesin yang tempat saya kuliah di Berkeley. Dosennya malah cuma separuhnya yang di Berkeley itu, karena dokter semua. Kita di ITB dulu juga saya ketua jurusan tahun 92, dosennya 60, ya hampir semua dokter sih. Dan dokter juga bagus-bagus seperti yang di Amerika itu lah. Kita nggak kalah lah kalau dari sisi itu. Dari sisi kemampuan dan kualifikasi itu. Cuman persoalannya adalah Kok bisa yang di Berkeley tempat saya sekolah tuh nomor 3 dunia dia. Rankingnya untuk teknik mesin itu. Di ITB dengan dosen segitu banyak sama pintarnya kok jauh di bawah gitu ya. Saya perhatikan, sistem kita yang nggak cocok gitu. Oke. Karena perguruan tinggi itu harusnya entitas yang mempunyai kemampuan inovatif. Iya. Di mana untuk bisa inovatif itu dosen-dosennya maupun pemimpin perguruan tingginya itu punya kebebasan dalam menata kelola dirinya. Misalnya mau bikin prodi apa, berapa orang dosennya, kemudian bidang apa yang mau ditekuni, cara pengelolaan keuangan seperti apa, itu mereka punya keleluasaan yang di Amerika itu. Ada otonomi lah istilahnya itu. Otonominya ada, kampus-kampus di luar negeri itu, masuk Amerika itu. Di Indonesia, karena kita perguruan tinggi negeri, itu nggak ada otonominya. Semua diatur oleh kementerian. Oke. Kurikulum diatur, pegawaian diatur. Sentralistik ya, tidak semua sentralistik memang baik ya. Sentralistik dan masalahnya kalau untuk di perguruan tinggi, bagaimana seorang dosen bisa ngajar dengan baik kalau semua diatur. Oke. Iya. Padahal di perguruan tinggi itu kalau kita mau didik dengan baik harus ada inovasi dari dosen-dosennya. Ya, berinovasi untuk cara belajar yang baik seperti apa. Menumbuhkan inovasi itu kalau di konteksnya Indonesia dengan apa, Bro? Nah, ternyata Selain tadi ya melepas yang sentralistik tadi. jadi kunci utama inovasi itu cuma satu, Mas. Freedom. Freedom. Iya. Oh, kebebasan. Orang kalau nggak dikasih kebebasan, nggak bisa inovatif dia. Oke. Kan kita berpikir, inovatif itu kan berpikir yang out of the box kan, di luar dari yang ada. Iya. Nah, kita dulu sebagai dosen itu kan kita PNS semua, ITB kan pemerintah, dosen PNS. Kita nggak boleh inovatif kan? Ada aturannya, tertib, harus ini, Iya. harus patuh dengan aturan dan sebagainya. Kuliah juga ditentukan mata kuliahnya, kurikulum juga terpusat, diatur oleh pusat semua gitu loh. Jadi mereka merasa ya kalau nggak ada inovasi dan nggak bebas, kita nggak berkembang dong. Mereka jadi pegawai aja, jadi hanya patuh pada aturan. Nah, otonomi itu yang nggak ada di kita. Nggak boleh otonom, karena apa? Perguruan tinggi kita itu bagian dari kementerian. Ya, jadi nggak ada otonomi. Itulah sebabnya kita masih kalah dibandingkan perguruan tinggi lain yang maju lebih cepat di luar negeri. Karena punya otonomi yang penuh. Prof, mereka ini kan sebenarnya kalau dari Prof sendiri kan malah freedom ya.
dan itu luar biasa nanti efeknya jika memang sampai ke bawah. Nah, yang dirasakan para tenaga pendidik di level yang dari dikti itu di bawah itu, ternyata mereka masih terikat sama misalnya administrasi, upload dengan berbagai sistem yang katanya berubah setiap berapa 6 bulan kan. Itu membuat mereka lebih stres ngurusin hal-hal yang sifatnya administratif, dan di sisi lain ngejar-ngejar kuantitas untuk tayang di jurnal yang skopus kayak gitu. Nah, gimana Prof untuk bisa mengkonekkan ide dari Prof Satrio tadi biar itu inline sampai bawah itu merasakan mereka bisa bebas untuk memikirkan inovasi risetnya apa misalnya seperti itu. Jadi kata kuncinya deregulasi. Deregulasi. Iya, jadi hapus semua tadi itu. Wow. Hapus semua. Besar banget itu. Kan gini, mereka kan buat aturan dengan dalih untuk memantau performance kinerja dari dosen. Tapi dengan dosen itu diukur kinerja dengan berbagai macam formulir, pengisian dan sebagainya. Harus absen, padahal dia harus di lapangan gitu kan, gitu kan. Jadi akhirnya kan mereka merasa jadi beban yang pertama. Terus saking repotnya ngisi form juga waktunya sedikit, waktunya habis untuk ngisi seperti itu. Dan dipaksa untuk ngisi form seperti itu, waktunya terbatas. Dan kalau ngisi form itu nggak sesuai dengan pola yang ada, nanti dia nggak bisa mencapai itu, nggak bisa mencapai target. Kan gini, misalnya dia harusnya ngajar cuman 1 mata kuliah maunya gitu, tapi dipaksa harus 4 minimal supaya dapat tunjangan yang sesuai. Ya dipaksa lah dia ngajar 3 mata tambahan 3 mata kuliah kan, akibatnya kan risetnya nggak jalan, atau dia bukan bidang yang dia mau dan mungkin passionnya bukan di ngajar, dia passionnya di penelitian misalnya. Nah, niatnya baik memang, tapi saya katakan kalau untuk perguruan tinggi itu nggak cocok gitu loh. Kalau pegawai kantor, ya perusahaan bisa, kan rutin, semua sama. Kalau di company kan semua sama kan pekerjaannya itu, pegawai kan harus ikutin aturan pabrik. Di kantor juga kan ikut semua aturan dari birokrasi. Di kampus kan enggak. Nah di kampus kan kita didik mahasiswa. Mahasiswa bukan benda mati kan, benda hidup dia. Nah, dikira dari pembuat kebijakan di pusat, kampus diatur semuanya, pokoknya kalau dikasih input seperti ini, keluarnya begini gitu loh. Itu pabrik, Mas. Iya, betul itu. Di kampus nggak bisa. Anak tuh kan benda hidup. Iya. Dia masing-masing punya kemampuan dan punya ciri khas masing-masing. Nggak bisa dipaksa. Inputnya ini atau begitu, belum tentu. Anaknya beda-beda kok. Dan didik anak lain dengan nggak semudah pabrik bikin produk loh. Iya betul. Jadi nggak bisa dipasok input ini pasti jadi gini nih, nggak bisa. Iya. Itu salahnya pembuat kebijakan. Deregulasi itu akan dijalankan tahun depan atau segera? Iya. Jadi termasuk yang absen-absen yang istilah orang Jawa blekenik itu sudah nggak lagi menjadi core gitu ya? Nggak core, tapi gini, kami caranya tuh memberi kebebasan pada perguruan tinggi, kewenangan. Silakan, you atur lah, you punya dosen, ya. You mau absen silakan, tapi absen itu membebani mereka. Jangan sampai karena harus absen, dia nggak bisa ke lapangan, nggak bisa riset itu, karena mesti absen terus kan, mesti di tempat terus itu. Kan dosen kadang-kadang mesti keluar ke pabrik, ke industri, ke lapangan, untuk ambil data, untuk melakukan kajian-kajian. Jadi kita beri keleluasaan aja pada mereka, rektor-rektor atau direktur, pimpinlah anak buahmu itu, ya bukan koneha, dengan baik mereka supaya maksimal performance-nya, aktif kerjanya, senang, banyak kebebasan, inovatif, sehingga saya juga senang, anak-anak senang sekali diajar oleh dosen yang senang seperti itu. Nah, masalah prestasi atau performance dosen, ya Bapak Ibu sebagai pimpinan ukur aja sendiri kan tahu, oh ini baik itu udah, jangan dipatok pakai format yang kaku gitu loh. Nah, Prof, untuk menimbulkan iklim tadi ya, iklim riset tadi, selain
deregulasi tadi, Iya. ada nggak strategi lain? Karena mereka ini, mohon maaf, bukan semuanya ya, tapi beberapa itu sudah terkungkung untuk, menjadi peneliti itu ya banyak-banyakan publish di jurnal gitu ya. Itu gimana Prof? Untuk bisa mereka itu bisa menghapus stigma yang baru yang connect dengan idenya Prof Satrio biar Prof Satrio ini biar mereka itu penelitiannya itu bermakna, berdaya guna, dan connect dengan misalnya bidangnya atau industrinya. Itu gimana biar mereka bisa jumping gitu? Gini ya, teman-teman tuh nggak salah sih. Stigma itu bukan dia yang buat. Oke. Aturannya ada seperti itu. Itu yang mau saya ubah. Oke. Aturan sekarang itu adalah yang pasti yang saya lihat dan dikeluhkan oleh semua orang. Kalau nggak punya publikasi internasional yang berindeks Scopus, dia tidak bisa jadi guru besar. Betul. Itu kan aturannya soalnya sekarang. Nah, yang mau saya kerja apa? Itu mau saya cabut aturan itu. Oh, ini kabar menarik. Saya cabut, saya ganti. Kan nanti dikira, cabut enak aja dong, gampang guru besar. Enggak gampang gitu loh. Cuman mencapainya itu dengan cara yang lebih sesuai. Misalnya gini, seseorang ahli bidang seni. Iya. Dia mau guru besar. Saya bilang, ya, kalau punya karya yang hebat, karya, bisa guru besar dong. Oke. Ya, insinyur, guru besar, dia bisa bangun satu sistem atau mesin atau bangunan yang luar biasa, mahakarya, bisa guru besar, nggak usah paper kan? Betul. Ada dosen pertanian misalnya, dia menemukan bibit unggul untuk padi kita supaya panennya sering, untuk menunjang swasembada pangannya Pak Prabowo misalnya, kan bagus. Udah, jadi bisa guru besar situ. Tapi yang mau Scopus juga boleh gitu loh. Iya. Ilmunya ilmu murni misalnya, ilmu teori misalnya fisika. Fisika teori kan memang nggak bisa terapan kan itu. Dia publikasi fisika teorinya dapat Scopus, boleh juga nggak apa-apa. Iya, betul. Pilihan aja semua. Jadi secara umum era rezim jurnal Scopus-Scopusan itu akan berakhir ya Prof. Ya. 40 juta Prof kalau mendaftar di jurnal yang keren itu ya katanya Prof. Dan itu biasanya mereka nabung atau dari honor riset dia ya untuk biar masuk ke jurnal yang dia impikan. Nah iya, coba. Jadi si dosen itu kan mesti bayar 40 juta. Artinya Scopus itu kan menguntungkan si publishernya itu. Betul. Nah, kenapa nggak uang 40 juta itu kita pakai untuk satu karya bermanfaat untuk Indonesia, untuk masyarakat. Tadi misalnya benih unggulan, ya, misalnya alat pertanian yang betul-betul kepake untuk kita punya swasembada pangan, misalnya, kan bisa bermanfaat malah kan? Betul. Jadi saya bilang ke teman-teman dosen, terserah kamu lah, bidang apapun silakan. Iya. Pilihannya banyak, mau Scopus boleh, mau praktek boleh, mau karya seni boleh, proyek internasional boleh gitu ya Prof ya? Nah, ya apapun lah. Banyak yang penting bermanfaat masyarakat. Iya betul. Dampaknya masyarakat terasa langsung. Keren itu Prof. Jadi dia fokus pada bidangnya gitu loh. Nggak cari-cari paper segala macam. Malah kadang-kadang dengan joki segala macam kan nggak bener loh. Iya betul. Iya kan, itu kan dipaksa oleh aturan. Jadi salah aturannya itu loh. Anaknya nggak salah, orang itu kan dia cari makan juga kan, hidup kan. Gimana gua naik nih? Oh itu ya udah paksa gitu kan. Nah itu kita ubah pilihan silakan. Yang penting yuk yang terbaik yang kerjakan.